Para ahli filsafat maupun para ahli ilmu zaman dahulu ketika mereka berkeinginan untuk membuat sebuah karya ataupun berkeinginan untuk melakukan sebuah peribadahan tertentu, mereka semua menahan diri mereka, menahan perut mereka dari makan, dari minum. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hikmah atau manfaat atau rahasia daripada puasa. Sebenarnya banyak sekali hikmah, manfaat maupun rahasia dari puasa ini. Akan tetapi di sini saya akan mencoba menyampaikannya apa yang tertulis di dalam kitab Risalah Fisyam Fima Yakhfa 'alal Awam yang ditulis oleh Abdullah bin Husain Al-Masyhur. Di dalam kitab ini tertulis beberapa hikmah, manfaat ataupun rahasia daripada puasa. Yang pertama, di sini dituliskan fi shaumi ta'alamu muraqabatillahi ta'ala wal haya'u minhu. Jadi dikatakan di dalam puasa ini kita belajar untuk muraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah, dan kita juga belajar untuk malu kepada Allah. Kenapa? Karena saat kita berpuasa tentunya kita menahan makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Sedangkan selama dari subuh sampai maghrib itu datang, yang tahu posisi kita masih puasa ataupun tidak itu hanya Allah. Yang artinya ketika kita menahan diri kita tidak makan, tidak minum, dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, artinya di situ kita sedang belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita belajar bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita bahkan 24 jam non-stop. Kemudian yang kedua dituliskan ma'rifatuka ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihatan fa inna syai'a la ya'rifu haqqan illa inda faqdihi. Yang kedua ini dikatakan dengan berpuasa kita menjadi mengenal kepada Allah, dan juga kita semakin merasakan betapa besar nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kenikmatan itu tidak akan bisa kita rasakan kecuali saat kita kehilangannya atau tidak mendapatkannya. Dalam hal ini yang paling menonjol adalah makan dan minum. Saat kita bisa melakukan makan dan minum, itu merupakan salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di saat puasa, kita ditahan, kita dilarang makan dan minum. Dengan begitu kita menjadi tahu betapa nikmatnya, betapa enaknya makan dan minum itu. Karena selama puasa, dari pagi hingga petang kita dilarang untuk makan dan minum. Kemudian yang ketiga, annal insana idza shoma wa dzakara mararatal ju'i hasala indahu udfan wa rahmatan 'alal fuqara'i wal masakini alladziina la yajiduna minal quti ma yasuddu bihi awramaku. Dengan berpuasa, kita melatih diri kita supaya menghasilkan atau menimbulkan sifat empati, sifat keramahan, sifat lembah lembut. Dan di sini juga kita belajar bagaimana rasanya menjadi orang-orang miskin, orang-orang fakir yang mana mereka di sana susah ataupun tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman. Adapun selanjutnya di sini dikatakan annaka tajidu al-hukama'ah wal falasifata wa ahlal ibadati fi jami'il milali wan nihali idza aradu ta'lifan fi ilmin au ada'i ibadatin habasu al-batna 'anil iksari minat ta'ami. Jadi selanjutnya dikatakan bahwasanya para ahli filsafat maupun para ahli ilmu zaman dahulu ketika mereka berkeinginan untuk
membuat sebuah karya ataupun berkeinginan untuk melakukan sebuah peribadahan tertentu, mereka semua menahan diri mereka, menahan perut mereka dari makan, dari minum. Kenapa? Karena dengan mengosongkan perut kita dari makanan dan minuman, itu akan menambah daya fokus kita. Akhirnya ketika menulis ataupun membuat sebuah karya maupun beribadah, kita semakin fokus. Kemudian yang kelima, dikatakan anal atiba'ah asyaru wa qalu innal insana la ya'kulu bi syaja'in wa la yutfilu minat ta'ami li'anna dzalika yuhdisu lil ma'dati adda'a al-idola. Jadi dikatakan para ahli medis itu mengisyaratkan bahwasanya manusia itu seharusnya tidak banyak makan dan minum. Kenapa? Karena di dalam makanan ini jika kita berlebihan, itu justru tidak membuat diri kita sehat, melainkan membuat diri kita sakit. Karena betapa banyak unsur-unsur penyakit dalam makanan apabila kita mengkonsumsinya dengan berlebihan. Kemudian yang selanjutnya dikatakan fihi id'afu syahwatil jima'i wa tilka syahwatu allati yastawi fiha al-insanu wal hayawanu. Yang keenam, dikatakan dengan berpuasa kita mampu menurunkan hawa nafsu atau kesyahwatan kita. Artinya saat kita berpuasa, tentu derajat nafsu ataupun syahwat kita itu akan menurun. Nah, sedangkan syahwat atau nafsu ini merupakan sifat yang bersekutu antara manusia dan hewan. Artinya, jika manusia tidak bisa mengendalikan syahwatnya ataupun hawa nafsunya, tidak ada bedanya antara manusia dan hewan. Nah, disinilah peran puasa dalam hal ini. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh dikatakan qad ajma'a al-atiba'u fi hadzal asri ala anna shauma min anja'il adawiyati liman yusabu bimaradi as-sukari. Di sini dikatakan para ahli medis itu sepakat bahwasanya puasa itu memiliki banyak manfaat, bahkan menjadi obat. Salah satu penyakit yang bisa diobati dengan berpuasa adalah penyakit gula. Dan tentunya masih banyak penyakit-penyakit lain yang bisa disembuhkan dengan berpuasa. Dan yang terakhir dalam kitab ini dikatakan as-saumu syabahun wa ruhun. Fajtahid bi an tafuza min as-saumi bisirhi wa ruhihi la bi syabahi wa dohilihi. Puasa ini diibaratkan sebagai momok. Momok itu dalam tanda kutip suatu hal yang negatif. Ataupun puasa ini sebagai ruh ataupun sebuah hal yang positif. Artinya saat berpuasa hendaknya kita dapat meraih hal-hal yang positif dari puasa ini daripada kita hanya mendapatkan hal-hal negatif saja. Artinya bagaimana ketika kita berpuasa tetapi tidak bisa khusyuk ataupun benar dalam menjalankannya, maka kita tidak mendapatkan keuntungan maupun rahasia maupun hikmah dari puasa itu sendiri. Yang ada kita hanya mendapatkan rasa lapar semata, rasa dahaga semata, tanpa adanya suatu manfaat. Oleh karena itu berpuasalah kalian dengan puasa yang benar, dengan puasa yang baik, dan mengetahui apa saja dari rahasia maupun manfaat maupun hikmah daripada puasa ini. Mungkin cukup sekian beberapa hal, yaitu hikmah, manfaat maupun rahasia dari puasa dari kitab Risalah Fisyam Fima Yakhfa 'alal Awam. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.